3 tahun lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Kalimantan Barat dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dalam acara Sehat bersama Dr. Gigi Lisa. Pemirsa, kali ini saya kedatangan banyak narasumber nih. Saya senang sekali nih. Ini dokter-dokter kita yang tergabung dalam POI, Persatuan Onkolog Perhimpunan Onkolog Indonesia untuk wilayah Kalimantan Barat. Karena tema kita kali ini adalah seputar peringatan World Cancer Day 2021, Hari Kanker Sedunia di tahun 2021. Oke, kali ini kita masih pandemi COVID-19, tapi jangan sampai penyakit-penyakit lainnya terabaikan sehingga tidak mendapatkan penanganan yang tepat, bahkan upaya pencegahan pun jadi abai. Oleh karena itu, sudah bersama saya ini 3 anggota POI Kalimantan Barat. Langsung ketuanya hadir di studio bersama saya. Ada Dr. Manuel, apa kabar dok? Baik. Baik ya, ada Dr. Nevita dan juga ada Dr. Sahala dok. Apa kabar dok? Baik, alhamdulillah sehat ya. Ini 3-3-nya tadi udah saya tanya di awal, udah divaksin semua? Sudah lengkap, dosis lengkap. Dosis lengkap ya, udah 2 ya dapatnya. Syukurlah ya. Nah ini pemirsa, POI ini sendiri, Perhimpunan Onkolog Indonesia ini terdiri dari berbagai latar belakang spesialisasi dokter. Bahkan GP pun ada yang tergabung di dalam POI ini ya. Dr. Manuel mungkin udah pada kenal nih, spesialis beliau adalah Obgyn. Kalau yang tengah ini, nah kalau udah habis dari Dr. Manuel, berikutnya ditangani sama beliau ya. Dr. Nevita sih udah banyak dikenal oleh pemirsa di rumah, mungkin ini ya, dokter spesialis anak di Pontianak, dan juga ada dokter Salah, dokter spesialis bedah ya. Oke, mantep nih. Dokter Manuel, sebenarnya tanggal berapa sih kita peringati Hari Kanker Sedunia, dok? Ya, jadi World Cancer Day itu diperingati oleh seluruh masyarakat di dunia ini tanggal 4 Februari, Mbak. 4 Februari ya. Setiap tahun seluruh negara ya memperingati Hari Kanker Sedunia ya. Baik, jadi Indonesia pun sudah lama ya juga ikut berpartisipasi di dalam Hari Kanker Sedunia ini ya. Sudah lama. Sudah lama ya. Nah, kalau di tahun 2020 kemarin Februari kita masih belum masuk pandemi COVID di negara kita ya dok ya, karena status pandemi itu di 2020 tepatnya di bulan Maret. Ya. Nah, tapi ini ada yang berbeda dok. Ya. Ketika peringatan Hari Kanker Sedunia di 2021 ini, Indonesia juga sedang statusnya masih dalam masa pandemi untuk COVID-19 ini sendiri. Lalu apa saja nih yang dilakukan di dalam peringatan World Cancer Day ini dok? Ya, baik. Terima kasih Mbak Lisa. Jadi kita dari Perhimpunan Onkologi Indonesia, cabang Pontianak Kalimantan Barat, ya ikut mengambil bagian peran serta di dalam memperingati Hari Kanker Sedunia dengan menggaungkan kembali slogan Fight for Cancer. Jadi artinya seluruh masyarakat di dunia ini harus diingatkan kembali, dihimbau kembali, digaungkan kembali semangat untuk perlawanan terhadap kanker. Baik. Nah, tahun ini ya seperti tahun 2019-2021 itu masih mengambil tema yang sama, yaitu I am and I will. I am and I will ya. Artinya bagaimana kita sebagai bagian daripada masyarakat dunia harus mempunyai satu tekad bahwa kita harus memiliki suatu semangat untuk berjuang melawan kanker, untuk bisa berperan dan menciptakan free world of cancer. Jadi artinya dunia yang bebas dengan kanker. Nah, itu yang dilakukan. Mungkin perbedaannya dengan tahun-tahun sebelumnya adalah kegiatan-kegiatan peringatan Hari Kanker Sedunia. Kalau sebelumnya itu bisa banyak membuat suatu kampanye-kampanye, turun ke jalan, rame-rame dan sebagainya. Kalau mungkin pada saat pandemi COVID ini lebih banyak kalau kita lihat di semua negara, semua daerah di Indonesia itu melakukan apa yang disebut dengan kampanye berupa edukasi-edukasi, seminar ilmiah begitu. Baik, jadi sekarang semua serba virtual nih ya. Iya, semua serba virtual. Tapi ya walaupun dalam masa pandemi, edukasi akan terus diberikan kaitannya dengan pencegahan kanker ya. Betul. Oke, saya ke Dokter Nevita nih udah siap ditanya nih kayaknya dok.
Ini jauh banget ya, kita kayak panelis apa gitu ya. Baik, Dr. Nevita, ini kan ada Hari Kanker Sedunia, ada pula Hari Kanker Anak Sedunia. Ya, ini baru juga diperingati ya. Kalau tanggal 15 kemarin. Kalau nggak salah banyak sekali juga kegiatan-kegiatan seperti Zoominar ya, ataupun diskusi-diskusi virtual awam yang kaitannya juga untuk memperingati Hari Kanker Anak Sedunia. Ini mau nanya nih dok, sebenarnya persentasenya kanker pada dewasa maupun pada anak tuh seperti apa sih dok? Baik di dunia, Indonesia ataupun di Kalimantan Barat. Sebenarnya kalau untuk saat-saat sekarang ini memang persentase untuk penyakit kanker pelan-pelan meningkat ya Dokter Manuel. Ya. Aduh, sedih ya sebenarnya. Pelan-pelan meningkat. Pelan-pelan meningkat. Kenaikan kasus pelan-pelan meningkat, tetapi pengetahuan masyarakat mengenai kanker atau apa itu mungkin tidak sebanding dengan kecepatan banyaknya kasus dia meningkat, karena banyak sekali masyarakat itu kalau udah mendengar kata kanker mereka larinya ke orang pintar. Oke. Ya, padahal kalau sekarang bahkan di Pontianak juga kita udah punya ahli-ahli seperti Dokter Manuel, itu ahli di kanker kandungan, terus kita juga punya Dokter Sahala di bedah, terus ada Dokter Ivan itu di kanker dewasa. Oke ya, jadi kalau bisa dikatakan berimbang nih ya antara kejadian kanker pada dewasa maupun pada anak. Ya, cuma permasalahannya memang dalam World Cancer Day ini kita memang ingin mengedukasi masyarakat bahwa temukan kasus sedini mungkin. Deteksi dini. Ya, deteksi dini sehingga keberhasilan pengobatannya juga bagus. Jauh lebih baik ya. Oke ya. Sekarang saya ke yang ujung dulu nih, mau saya tegur nih dok. Yeah. Jauh banget. Jauh banget ya Dokter Sahala. Dokter Sahala, untuk Kalimantan Barat sendiri yang sudah dokter tangani ya melalui tindakan pembedahan gitu ya, karena ujung-ujungnya adalah di dokter nih ya untuk melakukan terapi gitu ya. Nah ini cukup tinggi atau seperti apa dok, dan lebih banyak tuh di kanker-kanker organ mana sih dok yang lebih sering terjadi khususnya di Kalimantan Barat ataupun di Kota Pontianak, Dokter Sahala? Baik, terima kasih Mbak Lisa. Mengenai insidensi atau persentase kanker di dunia, di Indonesia maupun di Kalimantan Barat, memang masih menduduki seperti kanker payudara yang pertama, kanker serviks ya, mulut rahim. Wanita semua itu ya dok ya, aduh. Yang kedua, yang terakhir, yang tiga besar itu kanker paru-paru. Ya. Jadi Indonesia sendiri itu ada sekitar 400.000 itu per tahun yang kelihatannya seperti dikatakan Dokter Manuel atau Dokter Nevita, itu semakin deteksi dini semakin bagus penanganannya. Cuma pasien ataupun masyarakat kita mendengar istilah kanker, dia ketidaktahuan atau ketakutan itu sering membuat keterlambatan datang. Nah, pada akhirnya penanganannya juga tidak maksimal. Oke. Nah, jadi berkenaan dengan Hari Kanker Sedunia ini, kita tentu tidak bosan-bosannya memberikan edukasi dengan cara-cara yang bisa diterima oleh masyarakat. Contohnya seperti pemeriksaan kanker payudara, ada nama istilah periksa payudara sendiri. Gitu. Sadari ya dok Sadari. ya? Oke. Ya, sadari, setelah itu periksa payudara melalui tenaga klinis. Ya? Oke. Gitu. Jadi upaya deteksi dini ini sendiri Dokter Manuel, kalau kita lihat sebenarnya bukan hal baru ya, sudah lama digaungkan ya. Betul. Kalau mendengar tadi pemaparannya Dokter Sahala bahwa wah ini kanker nomor 1-2 aja itu adanya di wanita, yaitu kanker payudara maupun kanker serviks ya, CA serviks, kanker leher rahim ya. Nah, ini dua-dua ini adalah sesuatu yang kadang buat wanita itu kayak hal yang tabu, organ intim diperlihatkan pada orang lain, sehingga ya itu bisa jadi telat ya tadi Dokter Sahala ya. Iya. Penanganannya datang udah dalam kondisi mungkin stadiumnya udah stadium lanjut seperti itu ya. Nah, hal seperti ini dari POI sendiri nih Dokter Manuel, apa yang diupayakan agar deteksi dini ini berhasil? Tadi yang ranking 1 dan ranking 2 CA ini pun bisa angkanya diturunkan, bukan pelan-pelan meningkat ya, Dokter Nevita ya. Kalau dengernya sih meningkat tuh baik gitu, tapi untuk meningkat dalam hal angka kejadian kanker tuh bahaya juga dok ya. Gimana Dokter Manuel? Ya, memang kita masih berjuang ya, bagaimana kita bisa merubah
paradigma atau mindset daripada masyarakat di Indonesia, khususnya kaum perempuan. Betul. Untuk datang dan memeriksakan diri ke dokter itu tidak menunggu adanya keluhan. Baik. Ya. Seperti di negara maju, mereka berhasil menurunkan angka kejadian kanker serviks, otomatis menurunkan angka kematian akibatnya, ya. Itu karena mereka mempunyai mindset yang sudah berubah, ya. Jadi mereka datang ke dokter tanpa harus mengalami keluhan terlebih dahulu. Oke. Jadi memeriksakan diri secara teratur. Rutin gitu ya? Rutin. Semacam general check up Betul. yang dilakukan ya? Baik. Perlu juga mungkin kita harus gencar ya mensosialisasikan. Contohnya begini, kita harus sampaikan data. Ya, data dari WHO mengatakan bahwa 17 orang itu meninggal setiap menit di dunia ini akibat 17 kanker. orang di dunia meninggal setiap menitnya? Setiap menit. Diakibatkan oleh kanker. Oke. Itu menandakan bahwa kanker itu masih tinggi sekali angka kematian. Baik. Bahkan dibandingkan COVID ini jauh sebenarnya ya dok Iya, ya? iya, masih Untuk tinggi sekali. kematiannya ya dok? Iya. Oke. Dan yang ironisnya adalah sebenarnya 40% dari kasus-kasus kematian akibat kanker ternyata bisa dicegah. Harusnya. Iya, jadi sebenarnya Baik. preventable death ya Baik. mestinya. Tapi karena kurangnya pengetahuan, kurangnya sosialisasi barangkali, Baik. sehingga kurangnya pengetahuan dari masyarakat, sehingga mereka akhirnya menyepelekan Baik. dan tidak memeriksakan diri untuk melakukan screening. Istilah kita itu Oke. screening atau penapisan, yaitu suatu prosedur yang dikerjakan pada pasien yang tidak mengalami gejala Oke. atau tidak mengalami keluhan terlebih dahulu. Baik. Nah, itu yang penting. Nah, kemudian data-data yang lain lagi, misalnya kita harus tahu bahwa kanker serviks dan kanker payudara sebagai dua penyakit kanker terbanyak pada wanita, Baik. itu pun Bisa sudah dicek. ada screeningnya. Oke. Jadi sebenarnya nggak perlu kena kanker itu. Betul. Kalau saja perempuan Indonesia ini Dari awal itu sudah ditapis tadi ya iya, dok ditapis ya? gitu. Oke. Sehingga kalaupun seapes-apesnya dia masih ketahuan itu masih dalam tahapan lesi prakanker. Baik, baik. Dan kalau lesi prakanker ditangani tentu memberikan angka kesembuhan yang baik, yang 100%. Itu Mbak Lisa. Baik, ini berpengaruh nggak ya Dokter Manuel? Kalau tadi dokter sampaikan negara maju itu sudah berhasil mengurangi angka kematian karena kanker ini sendiri ya. Khususnya yaitu tadi kanker pada wanita. Ada 2 organ wanita nih yang rentan untuk diserang oleh kanker ini sendiri ya. Betul. Apa ini ada pengaruhnya dengan Indonesia adalah negara timur yang masih menjunjung budaya ketimuran gitu ya. Ada rasa malunya Sungkan. yang lebih ada rasa sungkan gitu ya. Hal-hal seperti ini bisa dicegah seperti apa dok? Atau ada solusinya gitu ya? Soalnya objen itu banyaknya kenapa cowok ya dok ya? Gitu. Ini ya. Oke. Jadi memang Jadi pending dulu nih kita pending dulu. jawabnya nih. Oke. Kayaknya setelah yang satu ini nih nanti Dokter Nevita, Dokter Sahala pun bisa memberikan masukan ya. Baik. Oke, baik pemirsa, jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali setelah yang satu ini. Vaksinasi membuat tubuh kita kebal terhadap beberapa penyakit yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Sebelum digunakan, vaksin COVID-19 sudah dilakukan uji klinik dan dipastikan keamanan, khasiat, dan kualitasnya oleh para ahli kesehatan. Vaksinasi bukan hanya benteng untuk diri kita sendiri, tetapi juga melindungi keluarga, orang lain, dan seluruh rakyat Indonesia. Meskipun sudah divaksin, kita harus tetap menjaga pola hidup sehat, serta selalu menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Masyarakat Kalimantan Barat siap divaksin. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Perwakilan Kalimantan Barat siap mengawal akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah melalui pendampingan dan pengawasan.
agar hasil pembangunan dapat terjaga dan bermanfaat bagi masyarakat. BPKP hadir dan bermanfaat. Ayo tonton TVRI, media pemersatu bangsa. TVRI, media pemersatu bangsa. Baik pemirsa, kembali lagi dalam acara Sehat bersama Dr. Gigi Lisa dengan tema peran POI dalam mencegah kanker, khususnya dalam rangka World Cancer Day 2021 di Kalimantan Barat, khususnya di Kota Pontianak. Bersama saya sudah hadir 3 orang anggota Perhimpunan Onkolog Indonesia ini, ada Dr. Manuel, Dr. Nevita, dan Dr. Sahala yang tadi sudah sempat bercerita sedikit seputar kanker baik itu di dunia, Indonesia maupun di provinsi kita, Kalimantan Barat, pemirsa. Nah, tadi sempat kepotong nih, Dok, masalah budaya timur yang ternyata ini terkadang menjadi kendala atau penghambat dari para wanita, khususnya di Indonesia, untuk datang melakukan early detection, ya, deteksi dini ataupun screening dalam rangka mencegah terjadinya CA mame dan juga CA cervix, ya. Nah, ini gimana, Dok? Ya, memang tidak bisa dipungkiri dan kita jumpain sehari-hari dalam praktek di klinik, di rumah sakit, bahwa memang ada rasa seperti itu ya umumnya dari wanita. Tetapi inilah tugas kita bersama sebenarnya, bagaimana mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa rasa sungkan, rasa tabu dan sebagainya itu mesti disingkirkan jauh-jauh, karena itu juga tidak memberikan manfaat atau faedah apa-apa terkait dengan pencegahan kanker gitu ya. Sementara kalau kita memutuskan untuk pasien itu memeriksakan diri lebih awal tanpa ada keluhan, tidak boleh ada rasa ragu dan sungkan. Kalau misalnya dokternya ya kebetulan dokter pria gitu ya, maka manfaat yang akan diterimanya jauh lebih baik. Lebih besar ya, jauh daripada malu itu tadi. Betul, gitu ya. Betul. Oke. Dan terkait dengan gender ya, sekarang juga sudah semakin banyak, khususnya di Pontianak juga. Kalau untuk dokter kandungan sudah semakin banyak ya, Dok ya. Dokter kandungan yang wanita ya. Yang wanita. Dan bahkan ini juga sebenarnya bisa dilakukan oleh tenaga bidan terlatih ya, Dokter Manuel, untuk melakukan deteksi dini ini. Betul. Misalnya dengan metode IVA, Dok. Betul. Iya, benar ya. Betul, ya kalau bidan nggak ada yang cowok loh. Jadi ibu-ibu di rumah don't worry, be happy ya. Iya. Jadi kalau mau yang murah meriah dengan IVA pun sudah bisa dilakukan. Betul. Benar ya. Betul, Oke. bisa. Saya ke Dokter Nevita deh, Dok. Ya. Capek nih kayaknya Dokter Nevita nih ya. Gimana, Dok? Baik-baik aja semua selama COVID ini? Alhamdulillah. Oke, nah Dokter, kejadian kanker pada anak itu lebih sering kanker apa sih, Dok? Sebenarnya kalau pada anak memang yang paling sering itu kanker darah. Jadi darah. Oke. Ya. Itu yang paling tinggi ya? Paling tinggi. Kejadiannya untuk anak sendiri ya. Nah, selama masa COVID ini ada pengaruh nggak dengan para penderita kanker ini sendiri, Dok? Sebenarnya sama seperti kasus kanker dewasa juga, kemungkinan di Kalimantan Barat juga kasusnya tinggi, tapi itu deteksi dini. Terus juga kita masih ada sedikit kesulitan pada memulai terapi. Karena kalau misalnya dokter Manuel kan udah konsultan kan, kalau kita memang untuk bagian anak kita belum mempunyai konsultan untuk kanker anak, sehingga kita masih bekerja sama dengan rumah sakit Darmais. Jadi langsung ke Jakarta ya. Kecuali setelah dari Jakarta kita melanjutkan terapinya di Kalimantan Barat. Baik. Nah, untuk kanker pada anak sendiri, khususnya tadi untuk kanker pada kelainan pada darah ya berarti ya. Nah, ini kalau di dewasa untuk wanita tadi ada penapisannya, Dok ya. Ada screening yang bisa dilakukan kayak sadari, kayak pemeriksaan IVA ataupun pap smear ya. Nah, kalau untuk anak sendiri nih, Dok, apa nih yang bisa dilakukan sebagai upaya deteksi dini? Deteksi dini. Sebenarnya pada kanker pada anak ada kanker yang bisa kita deteksi dari dini sekali, yaitu kanker mata. Jadi itu bisa dideteksi dari usia yang sangat muda, bahkan bulanan. Jadi hanya melihat di mata anak kita itu dia seperti mata kucing.
Jadi dia kalau di sinar dia seperti mata kucing. Jadi kalau misalnya kita temukan sama juga ditemukan di yang sangat awal sekali itu lebih bagus. Kemungkinan dia untuk sembuh bahkan bisa 100%. Sedangkan kalau kanker-kanker yang lain memang seperti ini. Kadang agak susah ya, susah karena gejalanya banyak macam. Cuma biasanya begini. Kalau kita menemukan ada sesuatu yang tidak biasa di badan anak kita, coba pastikan segera bertanya kepada ahlinya. Contohnya apa itu, Dok? Yang tidak biasa? Iya. Kadang-kadang kita suka menemukan ada anak yang suka sering lebam-lebam. Memar-memar gitu ya. Itu pastikan dulu ini memar-memarnya normal atau memang ada masalah. Atau misalnya yang sering banyak sekali ibu-ibu tidak, kalau misalnya memandikan anaknya, coba raba dari atas sampai ke bawah. Kadang-kadang banyak juga ditemukan adanya benjolan-benjolan yang sebenarnya tidak lazim, tetapi karena tidak nyeri. Nah, sialnya ini kalau ya, Dok, ya. Sialnya ini kalau kanker itu awal-awal itu tidak ada rasanya. Betul. Jadi banyak yang akhirnya lengah. Ataupun kalau memang dari tenaga medisnya sudah mencurigai itu jangan-jangan memang harus dilacak lebih lanjut. Kita sebagai manusia wajar ya suka takut. Suka takut, akhirnya pergi ke orang pintar dulu. Baik. Iya, orang pintar gitu. Jadi dan juga harus ada kewaspadaan bagi yang memiliki faktor resiko ya determin kita gitu. Jadi kalau misalnya dari orang tuanya, dari garis keturunan di atasnya itu juga memiliki faktor resiko ke arah keganasan gitu ya. Itu juga harus sering-sering memeriksakan diri. Justru dari kecil anaknya kalau bisa dicek ya secara kesehatan secara keseluruhan ya. Benar. Nah saya ke dokter salah, Dok. Kalau di kanker itu kan ada stadiumnya ya, Dok ya. Nah pembedahan ini sendiri di stadium keberapa sih, Dok? Biasanya dilakukan bagi penderita kanker, Dok. Dan tahapan-tahapan di setiap stage itu seperti apa sih, Dok, terapinya? Iya, memang pengobatan ataupun terapi kanker itu ada beberapa tahap ya. Jadi kalau stadiumnya itu semakin dini, ya sebaiknya semakin radikal tindakannya. Maksudnya diangkat lebih banyak, ya ke akar-akarnya. Begitu ya, Dok? Iya, justru ya. Nah, jadi artinya untuk memastikan dia itu sebagai efek terapeutik ya, terapeutik itu pengobatan. Memang di dalam terapi kanker ini selain tergantung stadium, dia juga bisa dikombinasi dengan terapi lain, contohnya ada kemoterapi, ada radioterapi, ada hormonal terapi, ya, dan lain sebagainya. Jadi kalau berdasarkan stadium-stadium tersebut, tentu berkaitan juga nanti dengan prognostiknya, gitu. Kedepannya ini bagaimana nasib pasien ini atas kesembuhan yang akan diharapkannya. Jadi kalau semakin dini tindakannya semakin radikal. Semakin lanjut dia tentu semakin tindakannya disebut dengan paliatif ya. Mungkin dia meningkatkan kualitas hidupnya saja ya, Dok ya. Baik. Iya, begitu. Nah, jadi dari sekian terapi itu sebenarnya di awal itu sendiri sudah bisa ada fase pembedahan ya, Dok ya? Iya. Nah, itu tadi untuk lebih ke terapeutiknya ya. Iya. Lebih bisa mengantisipasi keberlanjutan dari si kansernya sendiri ya, Dok, ya, metastase dari si keganasan ini sendiri ya. Nah, kalau sudah sampai ke terapi paliatif, Dok, itu bisa dikatakan pasiennya seperti apa, Dok? Kemungkinan untuk bisa bertahan hidupnya dan lain sebagainya seperti apa, Dok? Nah, tentu itu seperti dikatakan pada awal tadi, tergantung prognostiknya. Jadi artinya kalau semakin lanjut stadiumnya penanganannya, maka angka harapan hidupnya semakin kecil. Ya, jadi persentase yang diukur di dalam dunia kedokteran itu adalah 5 years survival rate ya. Jadi angka harapan hidup 5 tahun itu semakin kecil persentasenya. Nah, tentu pada saat itu tentu pasien kan perlu di terapi juga. Tetapi namanya paliatif untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Dia tidak terlalu tergantung sama orang lain kalau bisa ya. Nah, kemudian dia bisa berinteraksi minimal dengan keluarganya sampai kepada stadium yang yang tidak bisa ditangani lagi. Baik ya. Nah, begitu. Nah, tadi ini menarik nih, Dokter Sahala.
ketika pasien-pasien kanker ini sendiri sudah hidup ya dengan menderita kanker ya dok ya, dan sedang menjalani berbagai macam terapi terkait kankernya sendiri, lalu bagaimana dengan vulnerabilitasnya, kerentanannya terhadap COVID ini sendiri dok? Apakah kanker ini termasuk dari komorbid untuk COVID? Seperti apa dokter Sal? Iya, memang termasuk komorbid, tetapi kalau seperti penyakit lain, kalau dia dalam keadaan yang terkontrol atau bisa dikatakan stabil tanda-tanda vitalnya, ya itu masih bisa dilakukan. Baik. Ya, begitu. Tapi effortnya mungkin lebih besar ya untuk menjaga dirinya dibandingkan dengan yang tidak menderita kanker ya. Mungkin dokter Manuel ada tambahannya nih dok untuk masalah kerentanan penderita kanker terkait dengan itu tadi penularan si COVID ini dok. Ya, sebelum ke sana saya tadi ada terlintas di benak saya terkait dengan yang paliatif tadi ya. Jadi suatu penanganan yang menciptakan situasi dan kondisi supaya pasien itu meskipun sudah tidak ada harapan sembuh, tetapi mempunyai kesempatan untuk menjalani hidupnya, masa-masa hidup akhir hidupnya dengan perasaan yang senang dan tenang. Baik. Jadi kalau tanpa kita menderita rasa tidak nyaman gitu ya dok ya. Jadi kalau misalnya di era pandemi COVID ada namanya happy hypoxia. Ya, kalau pada palliative treatment itu happy ending lah istilahnya. Ya, jadi happy dying, happy ending kira-kira begitu. Nah, terus yang tadi yang mengenai hubungannya dengan COVID, ya saya berpikir begini. Kalau COVID ini kan ceritanya statusnya juga dengan mekanisme imunitas ya, daya kekebalan tubuh. Karena kita bicara mengenai infeksi virus. Maka kalau dikaitkan dengan penderita kanker, otomatis memang semua penderita kanker, terutama pada penderita stadium lanjut, imunitasnya tidak stabil ya dok. Pasti daya tahan tubuhnya akan makin turun. Dia sulit makan, sulit melakukan kegiatan-kegiatan berolahraga yang rutin, kesulit untuk bahkan kadang-kadang istirahat pun terganggu karena rasa nyeri dan sebagainya. Belum lagi dia menerima pengobatan-pengobatan yang berat begitu ya, seperti kemoterapi dan sebagainya. Tentu hal-hal ini pasti akan membuat risiko untuk dia menjadi terkena infeksi coronavirus lebih tinggi gitu lebih tinggi ya. Nah, jadi oleh karena itu kita juga sepakat di seluruh organisasi atau sebutlah perhimpunan-perhimpunan onkologi sedunia gitu terkait untuk penanganan pembedahan untuk urusan kanker, maka itu kita dibatasi dulu. Kenapa? Karena penanganan kanker itu sendiri selain membutuhkan operasi yang lama dan juga pasiennya rentan bisa terkena infeksi COVID. Jadi ditahan dulu. Baik, Dr. Manuel ini ada yang nelfon nih. Jadi kita menyediakan juga telepon interaktif bagi pemirsa di rumah. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Baik, halo, dengan siapa Ibu? Iya. Dengan siapa ini? Dengan Dita. Dita. Ibu Dita di mana? Pontianak? Di Pontianak. Di Pontianak. Ibu Dita ada yang ingin ditanyakan? Mengenai kanker nih Mbak. Silahkan Ibu. Untuk usia anjuran bagi kita perempuan ini untuk deteksi dini minimal usianya berapa ya? Khususnya untuk 2 organ penting wanita. Baik. Usia Ibu Dita berapa nih? Satu lagi bisa Mbak? Bisa Mbak. Oh boleh. Silakan Ibu Dita, mumpung gratis Bu. Iya. Jika terdeteksi, apa langkah selanjutnya yang kami bisa ambil untuk mencegah terjadi parah gitu ya Bu. Baik, terima kasih Ibu Dita. Terima kasih. Cukup ya pertanyaannya. Baik. Nah ini ke Dr. Manuel sepertinya. Sama-sama Ibu Dita, sehat selalu. Nah gimana nih dok, usia berapa sih seorang wanita harus memeriksakan diri kaitannya dengan pencegahan CA mame dan CA serviks? Baik, khusus untuk kanker serviks, rekomendasi yang ada yaitu dimulai di usia 25 tahun. 25? Ya, tetapi kalaupun tidak berdasarkan usia, paling tidak kita memberikan rambu wanita yang sudah pernah melakukan hubungan seksual, maka 3 tahun dimulai dihitung dari dia pernah melakukan hubungan seksual. Pertama sekali. Ya,
itu harus dia lakukan screening tadi, penapisan Baik, tadi. penapisan tadi ya. Ya. Jadi tadi terjawab ya Bu Dita, ini untuk yang cervix tadi kalau bisa di usia 25 tahun ke atas atau yang sudah pernah melakukan hubungan seksual, maka 3 tahun setelahnya wajib rutin. Ya, setahun sekali melakukan screening itu tadi ya. Tergantung metode screening yang dipakai. Kalau sekarang ini semakin canggih ya, Betul. ada yang namanya HPV testing. Oke. Kalau memang bisa diakses untuk melakukan pemeriksaan penapisan dengan menggunakan metode HPV testing, itu pengulangannya kalau hasilnya normal, iya. Itu pengulangannya 5 tahun sekali bahkan. Oke, baik. Ya. Berarti agak mehong dong dok Iya, ya. iya. Mahal ya. Memang Jadi, sampai sekarang belum ditanggung oleh BPJS kalau yang HPV testing. baik. Jadi kalau yang HPV ya, Human Papillomavirus testing ini betul. bisa dilakukan 5 tahun sekali bahkan Bu Dita ya. Tapi ya itu tadi konsekuensinya memang biaya belum ada jaminan. Ya, betul. Jaminan dari asuransi manapun kayaknya ya dok ya. Betul. Baik. Berikutnya lagi kalau untuk maminya sendiri dok. Nah, ini kapan kita harus melakukan screening? Bahkan screeningnya bisa sebenarnya dilakukan sendiri ya. Ya, untuk bisa. awalnya ya. Betul. Ya, jadi kalau kanker payudara ya itu kan range daripada usia yang terbanyak yang didapati kan adalah usia 40 tahun ke atas 40 ya. tahun ke atas dok. Oleh karena itu kita memang menganjurkan selain pemeriksaan payudara sendiri dimulai lebih awal ya. Lebih awal, tetapi pada usia yang sudah di atas 40 tahun harus ada rutin. Harus ada tambahan pemeriksaan seperti mamografi misalnya. Ya, jadi itu perlu juga terutama bagi wanita yang mempunyai faktor risiko ya. Faktor risikonya terutama itu adalah familial ya. Jadi kalau dia ada riwayat orang tuanya, ada garis keturunan lah garis katanya. keturunan yang terkena kanker payudara, maka harus setelah di usia 40 itu harus memakai selain pemeriksaan payudara sendiri harus ditambahi dengan pemeriksaan lain. Seperti misalnya tadi pemeriksaan payudara oleh tenaga medis, mamografi misalnya atau USG payudara gitu. Dan kalau mau misalnya yang lebih advance, lebih canggih, tapi memang tentu lebih mahal tadi, bisa melakukan pemeriksaan gen ya, pemeriksaan gen. Karena memang penyebabnya adalah mutasi gen ya. Jadi sebenarnya gimana ya bisa dicegah gitu loh dok ya. Jadi nggak usah nunggu sampai sudah ada benjolan sampai kita lihat akhirnya ke alternatif ya dokter Nevita ya gitu. Karena udah nggak mikir lagi secara medis gitu ya, cari instan dan segala macam. Tapi sebenarnya bisa dicegah secara dini. Terkait dengan pencegahan ini, saya juga mau mendeklar di sini perbedaan mendasar antara kanker payudara sama kanker serviks. Meskipun jumlahnya, insidensinya kanker payudara itu lebih banyak, tapi angka kematiannya dia lebih sedikit. Payudara nih ya dok. Payudara. Kenapa demikian? Karena payudara itu kan sifatnya di luar ya. Jadi lebih mudah terdeteksi, gitu terasa, dan lebih mudah untuk diperiksakan. Nah, kalau kanker serviks ini karena di dalam, jadi angka kematiannya lebih tinggi ya dok? Iya, karena ketahuannya lebih banyak pada stadium yang sudah lanjut kan. Nah, karena dia juga biasanya di awal itu tidak memberikan keluhan. Atau kalaupun memberikan keluhan biasanya ada efek denial ya. Ada dari seorang wanita itu merasa malu kalau misalnya dia ada pengeluaran sekret lendir berbau. Ada malu kan. Jadi dia menyembunyikan malah. Nah, ini yang jadi harus jadi kendala ya untuk bisa dilakukan pencegahan sedini mungkin. Betul. Itu harus disosialisasikan. Aduh laris manis ini saya yang mame dan saya servik ya. Oke pemirsa, ini semakin seru ya diskusi obrolan kita sore ini. Tapi jangan kemana-mana, setelah yang satu ini kami akan segera kembali. Bangsa Indonesia memiliki keragaman bahasa dan budaya. Keberagaman itu menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara yang paling indah di dunia. Oleh karena itu, menjadi kewajiban kita bersama untuk memelihara keberagaman itu. Dan dalam konteks itu, mari kita nonton TVRI, sebab TVRI sebagai media pemersatu bangsa. TVRI, media pemersatu bangsa.
Pemirsa, terima kasih Anda masih setia di acara Sehat bersama Dr. Gigi Lisa. Sore ini pembahasan kita seputar cancer karena tanggal 4 Februari kemarin adalah Hari Cancer Sedunia ya untuk tahun 2021 ini. Sungguh pun di masa pandemi Covid, semua perhatian dunia mungkin sedang tersedot untuk penanganan Covid, namun jangan salah, ternyata angka kematian kanker sendiri masih cukup tinggi di dunia ya, bahkan di Indonesia ya. Nah ini tadi Dr. Manuel selaku Ketua POI Kalimantan Barat juga bersama anggotanya nih. Nah ini ada Dr. Nevita, dokter anak kita, ada dokter bedah kita, ada Dr. Sahala. Ini sudah juga cukup banyak menyampaikan beberapa hal khususnya tentang kanker dan bagaimana juga peran POI untuk bisa mencegah secara dini untuk keparahan ya lebih lanjut sampai akhirnya menyebabkan hal-hal yang tidak kita inginkan dari para penderita kanker ini sendiri ya. Nah nih Dr. Manuel tadi sempat menyinggung waktu kita lagi offline kaitannya bahwa sebenarnya agendanya POI Kalbar untuk POI Pontianak atau POI Kalbar sih dok nih? POI cabang Pontianak Kalbar gitu. Baik, Ya. jadi tapi cabangnya baru satu di Kalbar? Ya memang saja? untuk satu provinsi yang tidak begitu besar, pemakaian namanya adalah nama kotanya, ibu kota provinsinya. Ibu kota provinsinya ya, tapi cakupannya provinsi. Baik. Jadi nanti kalau udah punya banyak cabang-cabang kecilnya lagi, baru dia punya POI ya. Kalbarnya kali ya dok ya. Ya. Nah, ini tadi Dr. Manuel juga sudah menyampaikan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat secara luas. Sungguh pun kita tidak bisa bertemu secara offline ya, tapi secara virtual lewat berbagai media sudah disampaikan ya dok ya. Ya. Mungkin nanti kita bisa saksikan bersama-sama tayangan tentang POI ini bagi yang ingin lebih tahu tentang Perhimpunan Onkolog Indonesia ya. Ya. Nah, sambil kita saksikan dok, bisa diceritakan sedikit nih udah apa aja sih yang sudah banyak dilakukan di Pontianak bagi warga Kalimantan Barat dari POI ini sendiri dok? Ya, kita POI cabang Pontianak Kalimantan Barat memang masih relatif baru ya, baru tahun 2018 disahkan dilantik oleh pengurus PP POI pusat ya. Dan kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan ilmiah ya, terutama dalam memberikan sharing informasi keilmuan terhadap baik teman-teman medis ya, dokter-dokter umum, mahasiswa-mahasiswa kedokteran. Demikian juga dengan edukasi kepada masyarakat ya, melakukan talk show awam ya, seminar-seminar awam. Dan juga kita pada tanggal 4 Februari yang lalu mencoba untuk berbagi kasih ya, berbagi kasih kita secara menginisiasi bagaimana kita memberikan bentuk kepedulian, empati perhatian kita kepada pasien-pasien kita yang dirawat ya. Jadi kita waktu itu mengunjungi dan memberikan sedikitlah tanda empati kita, belas kasih. Dan supaya kita lebih menyatakan bahwa mereka walaupun sebagai penderita kanker ada kita yang mau berjuang bersama-sama untuk bagaimana menolong mereka gitu ya. Dan terus kita mengkampanyekan slogan I am dan I will ya. Dalam beberapa waktu ke depan ini kita akan mencoba untuk membagi-bagikan stiker yang berisi World Cancer Day, ada I am and I will, tulisan itu ya. Kemudian kita ya memberikan bentuk bunga sebagai rasa empati kita dan mempropagandakan kepada masyarakat bahwa ada hari kanker gitu ya. Nanti juga akan ada webinar atau zoominar yang akan kita lakukan tanggal 20. Kita mengharapkan banyak teman-teman dari dokter umum atau dokter spesialis, bahkan mahasiswa kedokteran untuk bisa ikut bergabung, dalam seminar itu. Akan kita bicarakan ada 3 topik yang penting terkait dengan kanker waktu itu. Baik ya.
Oke, Dr. Nevita, ini kayaknya penting nih, kita ingin mengedukasi kembali kepada masyarakat kita. Ini sebenarnya bukan nakut-nakutin sih, Dok, ya. Tapi terkadang kalau belum ketemu sesuatu yang membuat akhirnya orang membuka mata, gitu ya. Ibaratnya kalau belum tersandung sampai luka, mungkin dia nggak lihat jalan pelan-pelan, nggak ngeliat jalan baik-baik, gitu ya. Nah, ini mungkin ada testimoni yang bisa dokter sampaikan kaitannya ketika menangani pasien-pasien anak yang menderita kanker, yang sebenarnya ini sampai akhirnya ya punya akibat bukan hanya di diri anak tersebut, tapi di keluarganya, di lingkungan orang-orang terdekatnya. Seperti apa nih, Dok? Sebenarnya kalau kita merawat seorang anak dengan kanker, itu kadang-kadang hubungannya bukan lagi sebagai dokter dan pasien ya, Dok? Jadi udah hampir seperti keluarga. Karena apa? Kita harus siap jam berapapun ditelepon oleh orang tuanya. Terus kemudian memang kalau selama ini dilihat yang di Rumah Sakit Sudarso, banyak sekali orang tua yang sampai harus rela meninggalkan pekerjaannya. Pekerjaannya hanya untuk memberikan perhatian atau menunggu anaknya, sehingga kita tenaga medis juga harus ikut memberikan dukungan emosi buat si orang tuanya tersebut. Kalau misalnya ternyata terapi yang kita berikan berhasil dan dia bisa pulang sampai akhirnya dia bisa bebas dari kanker, itu mungkin bahagianya melebihi bahagia orang tuanya. Baik, ya, itu justru dokternya yang senang banget gitu ya, Dok ya. Jadi kalau Dokter Nevita ini kan bukan sekali dua kali ya kita ngomongin masalah kanker juga pada anak gitu ya. Ini sampai orang tuanya, keluarganya pun ikut terlibat dalam penanganan. Ya. Si anak dengan kanker ini sendiri sampai jual aset dan segala macam itu. Ada itu gimana tuh, Dok? Sampai hal-hal ini ternyata kanker ini bukan hanya sebatas ketidaknyamanan itu dirasakan hanya oleh pasien. Gimana? Terutama Dok? Kalau misalnya seperti itu, kebetulan alhamdulillah BPJS sudah mulai mengambil alih beberapa pembiayaan. Ada juga yang 100% bisa di cover oleh BPJS, tapi mungkin seperti biaya hidup atau apa itu yang memang agak berat juga yang ditanggung oleh orang tuanya. Tapi itu kan biasa kalau kanker anak itu misalnya 2 minggu dia harus pulang dari rumah sakit. Tapi kemudian kalau memang ternyata terapinya berhasil, dia tinggal sebulan sekali untuk datang. Gitu. Itu kategorinya terkontrol ya. Iya. Jadi rutin aja sebulan sekali. Namun kalau dilihat dari segi pembiayaan itu cukup besar ya. Oh, besar sekali. Kalau misalnya tidak ditanggung oleh BPJS, sangat besar sekali. Ya. Nah ini harus jadi benar-benar perhatian juga ya, kewaspadaan juga di pemirsa di rumah gitu. Sebenarnya memang kita butuh sekali jaminan kesehatan yang bisa membantu kita ya, untuk yang walaupun nggak berharap sih siapa sih berharap sakit ya, Dok ya. Tapi ketika terjadi maka pembiayaan itu udah nggak perlu dipusingkan lagi gitu. Jangan sampai sadikin ya, Dok, sakit dikit langsung miskin katanya gitu ya. Karena sebenarnya BPJS itu juga mungkin sebagian masyarakat masih berpikir bahwa saya kan tidak sakit, kenapa saya harus bayar? Saya sehat-sehat aja gitu ya. Tapi pikirkan begini, dengan kita membayar iuran BPJS, ternyata kita juga membantu ada pasien-pasien yang sedikit tidak beruntung, saudara kita gitu ya, yang ternyata memang membutuhkan biaya yang sangat besar. Salah satunya kanker ini. Ya, itulah prinsip dari BPJS Kesehatan sebenarnya, gotong royong ya, dan subsidi silang ya. Dari yang sehat ke yang sakit. Nah, Nah, kalau dari Dokter Sahala sendiri, Dok, dari pengalaman dokter menangani kanker ini sendiri, Dok, sampaikan, Dok, apa yang harus menjadi kewaspadaan masyarakat sehingga mereka mau membuka diri untuk melakukan deteksi dini, Dok. Jangan sampai seperti pasien-pasien yang mungkin sudah dokter tangani, ada yang harus dilakukan pembedahan sampai akhirnya ya secara hidup mungkin kualitas hidupnya jadi menurun. Ya, baik. Ya, untuk menggugah rasa maupun pengetahuan kepada masyarakat kita pada umumnya itu memang tidak gampang ya, memerlukan waktu. Tetapi di era sekarang ya, era media sosial ya, tentu kita ambil dari sisi positifnya, bahwa semua apapun yang tentang pengetahuan ataupun hal-hal yang update ya itu sudah bisa diakses ya. Nah,
tinggal kita bagaimana bisa menghubungi atau berkomunikasi dengan tenaga kesehatan setempat kalau dia tidak bisa langsung kerujukan ke pusat atau ke provinsi minimal. Dengan demikian tentu diperlukan kerjasama antara masyarakat, ya, masyarakat awam, ya, dan masyarakat medis, ya, atau minimal para medis. Karena kita ketahui juga bahwa masyarakat kita mungkin 1 di antara atau 2 atau 3 di antara 10 itu sudah ada keluarganya yang minimal para medis. Ya, tentu edukasi secara berjenjang itu juga sangat diperlukan untuk mencegah atau untuk mendeteksi hal-hal yang kita bicarakan dari tadi. Betul. Sehingga dengan demikian pada akhirnya outcome-nya tentu deteksi dini, penanganan lebih dini, pengeluaran ataupun anggaran biayanya yang notabene mungkin tidak semua itu ditanggulangi oleh BPJS bisa dan tidak juga semua rumah sakit bisa menanggung BPJS. Nah, bisa tentu ya tentu hal-hal ini tidak semudah yang dikatakan ya, tetapi mari kita coba dari hal-hal yang kecil ya. Tentu selalu kita bisa berkomunikasi. Nah, pada saat kita datang pasien itu kepada kita beserta keluarganya, kita juga sekaligus mengedukasi keluarganya bahwa penyembuhan itu besar kemungkinan kesembuhannya itu atas dukungan keluarga. Nah, jadi tidak hanya semata-mata pengobatan lalu selesai. Bahwa kontinuitas atau kesinambungan dari terapi dan edukasi itu sangat erat. Bahwa namanya terapi kanker itu pada umumnya masih kurang memuaskan sampai saat ini ya karena penyebabnya tidak tunggal. Ya, jadi multifaktor ya, multifaktor kira-kira. Jadi mudah-mudahan dengan hal kecil yang bisa dimulai dari lingkungan sendiri, berkomunikasi dengan memanfaatkan era komunikasi dan media sosial yang positif, kita bisa mengedukasi atau masyarakat lebih dini mengetahui hal-hal yang perlu diketahuinya dengan benar. Baik. Walaupun di satu sisi media sosial, berbagai media-media saat ini juga memungkinkan untuk munculnya berita-berita yang sifatnya hoax itu ya Dok ya. Nah, ini harus diluruskan. Itu tuh yang penting. Malah kadang saking dapat, minum ini aja gitu, ramuan seperti ini bukannya memberikan penyembuhan atau meringankan penyakit, malah semakin memperberat ya kondisi penyakit seseorang ini. Harus hati-hati juga. Jadi pemirsa di rumah juga harus lebih cerdas memanfaatkan media-media yang saat ini ada untuk mengecek kembali ya. Itu valid enggak berita-berita yang tersebar tersebut ya. Datang kepada tenaga yang benar lah ya. Betul. Baik. Ini terakhir Dok, pertanyaan saya. Kalau tadi COVID sendiri udah ada vaksinasinya, ya. Nah, salah satu pencegahan dari penyakit-penyakit ini kan tadi selain screening, vaksin ataupun imunisasi apa yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya kanker-kanker tertentu, Dok? Silakan, mungkin Dr. Manuel nanti boleh Dr. Nevita maupun Dr. Sahala menambahkan. Baik, kalau mengenai vaksin, ya, yang jelas sudah terbukti efektivitasnya adalah vaksin terhadap virus HPV untuk kanker serviks ya. Cuman harus dipahami bahwa vaksinasi HPV itu yang ada di Indonesia ini masih menimbulkan atau memunculkan daya imunitas melawan 2 jenis tipe HPV yang high risk. Sementara HPV yang ada yang tipe high risk atau risiko tinggi yang bisa mengakibatkan kanker sekarang sudah teridentifikasi 15. Baik, jadi kita baru 2 nih Dok vaksinnya bisa. Kalau di negara maju ada vaksin nanovalen namanya, dia sudah memunculkan kekebalan terhadap 9 jenis HPV high risk tadi. Tapi di Indonesia masih yang 2, kalaupun yang ada quadrivalen itu 4, tetapi yang 2-nya itu adalah untuk yang HPV low risk ya. Baik. Nah, itu sudah terbukti manfaatnya, cuman sering menjadi salah kaprah kalau tidak diterangkan dengan benar, ya, sehingga banyak wanita yang merasa kalau sudah disuntik dengan vaksin HPV itu aman, gitu lalu merasa seumur hidup terbebas dari risiko kanker serviks. Tidak demikian halnya ya. Jadi semua klien kita, pasien atau wanita yang sudah disuntik vaksin HPV pun kita tetap sarankan harus mengikuti gaya hidup program sehat, pap smear yang teratur juga, masih tetap harus di pap smear. Itu yang sudah ada, yang sudah jelas efektivitasnya untuk sebutlah sebagai, kita sebut itu sebagai upaya prevensi primer, Mbak. Betul. Ya, prevensi primer. Jadi artinya berapa lama harus diulang, Dok? Kenapa? HPV. Ya.
Penyuntikan vaksin ini 3 dosis ya, pada orang dewasa 3 dosis ya, pengulangannya pada penyuntikan pertama, kemudian 2 bulan, kemudian bulan ke-6. Jadi 3 kali. Tetapi kalau kita mulai dan disarankan sekarang pada anak perempuan ya dengan kelompok umur 9 sampai 14 tahun. Sudah bisa ya, Dok? Sudah bisa diberikan. Itu cuma 2 dosis saja vaksinnya. Ya, pemberian sekarang dan 6 bulan kemudian. Baik ya. Tapi balik lagi ya, itu bukan memberikan perlindungan seumur hidup gitu ya. Jadi tetap upaya-upaya deteksi dini lainnya juga harus dibarengin ya. Gaya hidup sehatnya juga harus dibarengin. Betul, tetap harus dikerjakan. Oke, baik nih Dok, kita udah sampai di penghujung acara Sehat Bersama kali ini. Silakan, mungkin saya perlu statement terakhir sebagai penutup, pesan-pesan singkat saja, 1 statement dari Dokter Manuel, Dokter Nevita maupun Dokter Sahala. Kita start dari ujung, Dok. Ya, kesempatan pertama kepada Dokter Sahala, silahkan Dok. Baik. Ya, sebagai peran POI terhadap World Cancer Day, maka kita selaku kelompok profesional mengharapkan kepada masyarakat untuk bisa datang sedini mungkin apabila dijumpai ada keluhan yang tidak biasa. Sehingga hal-hal yang berlanjut atau yang sudah stadium terlambat itu bisa dicegah. Dan ini memerlukan sistem kewaspadaan dan perbaikan gaya hidup. Mudah-mudahan dengan deteksi dini, persentase kanker di Indonesia itu bisa ditekan lebih bagus lagi. Baik, mantap nih. Kayak caleg gitu ya ngasih jargonnya. Sip, mantap, Dokter Sahala. Dokter Nevita, silakan Dok. Buat ibu-ibu di rumah, mari kita temukan gejala sedini mungkin dan kita terapi secepat mungkin supaya kehidupan yang lebih baik. Oke, Dokter Manuel, penutup? Ya, diperkirakan tahun 2040 WHO memperkirakan 16 juta lebih manusia akan meninggal karena penyakit kanker. Waduh. Ini menjadi tantangan kita bersama. Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kita kesempatan untuk hidup, kesempatan untuk kita berbuat. Marilah kita berbuat bagi orang lain yang membutuhkan. Dan kemudian POI cabang Pontianak Kalimantan Barat mempunyai beban, mempunyai tanggung jawab untuk mengedukasi masyarakat di wilayah kerja kita supaya lebih memahami, supaya lebih meningkat awareness ya, kewaspadaan, dan juga supaya lebih mempunyai daya juang untuk bisa meningkatkan kesehatan diri sendiri, mencegah untuk mengalami penyakit kanker, dan berbuat bagi orang lain. Baik. Dan itu yang penting untuk kita sampaikan. Melalui kesempatan ini kami berharap POI cabang Pontianak Kalimantan Barat juga bisa memberikan peranan semaksimal mungkin untuk menurunkan angka kejadian kanker di Provinsi Kalimantan Barat, sekaligus menurunkan angka kematian akibat kanker. Baik. Sukses POI Kalimantan Barat. Mantap, luar biasa ini ya. Semoga tadi usaha-usaha dari kita semua, dari POI khususnya, itu bisa menekan angka kejadian kanker ya, khususnya di Kalimantan Barat. Sekali lagi terima kasih Dokter Sahala, Dok, Dokter Nevita, dan Dokter Manuel. Mbak. Sukses selalu ya. Baiklah pemirsa, ingat lagi tadi tema kita untuk World Cancer Day adalah I am and I will, maka pastikan kita semua punya peranan yang penting ini untuk bisa menekan angka kejadian kanker. Lakukan deteksi sedini mungkin. Baik, dengan demikian berakhir sudah acara Sehat Bersama Dokter Gigi Lisa kali ini. Saya, Dokter Gigi Lisa, dan seluruh kru TVRI Kalimantan Barat mengucapkan terima kasih dan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.